Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Terima kasih juga atas dukungannya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, kita bahas soal hasil kamera smartphone. Jadi buat teman-teman yang suka bahasan seperti ini, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya di bawah. Dan informasi juga bahwa di setiap video saya itu ada chapternya. Teman-teman bisa klik di deskripsi. Teman-teman mau lihat video bagian mana, mau bokeh, mau 4K, semuanya ada di deskripsi. Tinggal klik menitnya, langsung menuju ke topiknya. Baik, seperti biasa ya, di sini kita bahas dari fitur-fiturnya kita dapat apa aja ya teman-teman. Oke, jadi inilah tampilan awal dari kamera Realme 8 ya. Nah, di sini tuh di Realme 8 udah support yang namanya stabilisasi. Namun sayangnya stabilisasinya itu nggak jelas gitu loh teman-teman. Ketika kita aktifkan stabilisasinya, itu kan ada dua ya, stabilisasi max dan juga ultra max. Di kedua-keduanya ini nggak ada stabilnya gitu. Saya nggak tahu ini fitur apa. Coba nanti kita lihat untuk hasilnya jadi di belakang ya teman-teman, biar teman-teman paham untuk hasilnya itu kayak gimana gitu. Baik, untuk di soal foto di sini saya nggak bisa komplain ya. Untuk soal foto saya rasa untuk bagian menu dan hasil semuanya komplit banget. Ya, di sini ada menu tanda air buat watermark gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk di menu video saya lupa ngasih tahu ya, ada apa aja di sini. Ini support tanda air juga untuk soal video, dan untuk video ini sebenarnya udah support sampai dengan 4K teman-teman. Cuman di 4K itu hanya sampai di 30 fps. Sedangkan untuk di 60 fps ini hanya mentok di 1080p saja. Oke, kemudian untuk di menu potret ini yang cukup saya suka sih teman-teman, karena beberapa bokeh itu nggak yang biasa ngeblur di belakang standar gitu aja. Cuman ini bisa fotonya itu belakangnya itu warna hitam ataupun ada garis-garisnya gitu teman-teman. Nanti kita lihat juga hasilnya di belakang. Nah, untuk di menu selengkapnya ini komplit banget. Ini ada menu dual video seperti ini teman-teman. Jadi ada video belakang dan juga video depan, ini jadi satu gitu loh, dual view gitu. Ini keren teman-teman. Nanti untuk hasilnya saya juga udah sediain di belakang. Mantap ya teman-teman untuk hasilnya. Kemudian kita coba untuk langsung aja ya teman-teman lihat hasilnya itu kayak apa, biar teman juga nggak penasaran hasil kamera dari si Realme 8 ini seperti apa. Dan langsung saja teman-teman, ini contohnya. Baik, jadi ini kondisi foto di sore hari. Ini lampunya dihidupin dan hijau-hijau atau daun-daunnya itu masih kelihatan detail gitu ya teman-teman. Kelihatan masih nggak ada apa sih namanya, kesan noise-nya itu nggak ada ya teman-teman ya. Kelihatan, tetap masih kelihatan jelas. Kemudian untuk di sore agak siang hari gitu, agak kondisi yang cukup terang, hasilnya tetap masih lumayan. Dan dynamic range di sini cukup luas, jadi saya cukup puas untuk soal hasil kamera belakang dari si Realme 8 ini. Oke teman-teman, nggak ada yang terlalu bermasalah. Ini contoh di 64 megapiksel ya teman-teman, jepretan di 64 megapiksel. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian ini di lensa wide, ini di lensa biasa. Kemudian ketika kita gunakan untuk menjepret objek orang seperti ini, hasilnya pun tetap masih lumayan teman-teman. Mantap banget. Kemudian ini contoh dari kamera depan. Untuk kamera depan saya nggak terlalu suka, juga nggak terlalu yang nggak suka, biasa aja gitu. Saya rasa sih perlu peningkatan sih untuk kamera depan. Yang ingat harganya kan 3 juta gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk kualitas sih tetap masih oke lah, standar gitu teman-teman. Cuman kalau minim cahaya seperti ini atau agak sedikit malam, nah itu langsung noise-nya banyak banget. Nah, ini soal bokehnya teman-teman. Ini yang paling saya suka. Ini bokeh yang standar gitu ya, seperti ini. Kemudian ada juga bokeh yang belakangnya itu garis-garis gitu teman-teman. Nah, ini contoh bokeh yang pakai AI, jadi yang berwarna tuh hanya yang ada objeknya. Sedangkan untuk di belakangnya itu akan hitam. Ya, jadi ini dia teman-teman ya. Jadi di belakang tuh agak sedikit ini apa, garis-garis gitu ya. Yang di belakangnya keren.
Oke, kemudian kita menuju ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu di malam hari kayak apa. Nah, ini kondisi di malam hari yang saya lihat dari tampilan ketika saya melihat infonya ataupun dari sisi kualitasnya. Ini di malam hari di Realme 8, ini semuanya oke banget, cukup oke lah. Karena dari sisi warna dan juga detail itu masih dapat. Sedangkan untuk noise-nya pun tetap masih sedikit, walaupun tetap masih ada noise ya teman-teman, bisa dilihat di atas. Tapi ya masih bisa ditoleransi lah teman-teman. Untuk hasil sih masih oke. Ini mode malam ya, di mode malamnya udah diaktifin. Jadi bukan pakai mode yang biasa, tapi di mode malam. Kemudian ini adalah soal kamera belakang. Nah, untuk kamera belakang ini saya nggak tahu sih ini kenapa terlalu shaky banget gitu. Ini padahal saya gunakan untuk jalan biasa dan saya pegang HP-nya standar sih, kayak kita megang HP biasa gitu. Cuman kesannya tuh kok terlalu shaky gitu ya. Dan ini stabilisasi juga di off-in. Nanti kita lihat untuk stabilisasinya itu kayak apa ketika di on-in. Oke teman-teman, jadi ini adalah contoh footage yang stabilisasinya itu diaktifin. Saya nggak tahu, ini kok diaktifin malah hasilnya malah bikin shaky gitu. Ini adalah yang nomor 1 ya. Jadi ada Ultra Max. Nanti kita coba untuk aktifin yang Ultra Max-nya. Ya, jadi ini yang Ultra Max teman-teman. Jadi di Ultra Max gambarnya di burem gitu ya, karena ini benar-benar di zoom burem gitu teman-teman, dan ini nggak ada kesan stabilnya sama sekali gitu. Saya nggak tahu ini kenapa. Buat teman-teman yang tahu bisa kasih tahu di kolom komentar ya, biar kita sama-sama juga tahu. Oke, kita coba untuk lihat hasil gambarnya lebih detail. Di sini saya coba untuk videoin agak sedikit lama di footage ini biar teman-teman bisa menilai hasilnya kayak apa. Ini di resolusi 1080p di 30 fps ya teman-teman. Kemudian ini contoh perekaman di lensa wide-nya. Kurang lebih seperti ini di lensa wide, dan di lensa wide fitur cukup terbatas, dan untuk hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita lihat contoh dari hasil kamera depan. Di sini untuk kondisinya tuh agak sedikit gelap gitu karena di waktu sore, agak sekitar jam hampir setengah 5 ya, jam 5 lah. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk soal kamera depan yang tadi udah saya bilang bahwa kalau ini bisa lebih baik lagi mungkin akan lebih menarik teman-teman. Kadang untuk di kamera depan tuh agak sedikit noise ketika cahayanya itu sedikit. Nanti kita lihat ketika di malam hari teman-teman. Nanti kita lihat di belakang itu ada. Dan untuk di siang hari saya rasa untuk video ya oke lah, lumayan gitu teman-teman. Cuman kalau bisa ada stabilisasi di harga 3 juta, saya rasa itu akan lebih baik. Oke, ini video di on-in ya untuk ultra steady-nya atau ultra stabilisasinya. Saya akan coba untuk ulangi. Ini contoh footage yang biasa yang nggak pakai stabilisasi, dan ini dari sudut pandangnya masih nge-wide ya. Ini ketika stabilisasi di off-in. Saya coba untuk ulangi. Nah, ini ketika di on-in, ini udah nge-zoom sebenarnya, tapi kok malah nggak ada stabilisasinya. Itu malah bikin shaky.
Sekali lagi saya juga kurang tahu masalah ini. Buat teman-teman yang tahu bisa share di kolom komentar di bawah. Oke? Kemudian ini resolusi 4K ya. Untuk di resolusi 4K hasilnya seperti ini. Dari yang saya lihat di resolusi 4K kelihatan kayak lebih oke gitu ya. Cuman ya nggak terlalu perbedaan jauh sih, karena di video ini kan kita kompres di 1080p. Ini hasilnya di 4K teman-teman sebenarnya. Baik, jadi ketika di malam hari, inilah hasil dari Realme 8. Hasilnya seperti ini. Yang saya bisa nilai untuk hasilnya nggak terlalu buruk, terkesan oke. Walaupun memang untuk noise masih kelihatan, walaupun nggak terlalu banyak. Tetapi dari sisi warna, kelihatan ya, yang hijau-hijau, kemudian warna-warna di sini, yang di lampu-lampu masih cukup kelihatan jelas. Dan untuk detail, sekali lagi ya, detail itu yang paling penting ketika banyak cahaya seperti ini. Wah, kalau kameranya jelek itu langsung buyar gitu ya teman-teman. Jadi langsung nggak beraturan gitu untuk warnanya. Cuman ini masih cukup kelihatan oke, masih kelihatan bagus ya teman-teman. Oke, namun sayangnya ketika di kamera depan ini agak sedikit kurang bagus kalau menurut saya, karena ketika cahayanya itu sedikit, noise-nya itu langsung banyak banget di muka, di belakang, dan yang background ataupun objek yang cahayanya itu minim. Tapi kalau untuk hanya sekedar buat video kayak gini sih oke teman-teman, jadi kayak nggak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk di footage berikutnya, di sini kita akan memberikan contoh yang namanya slow motion dan juga time lapse. Teman bisa lihat di belakang, dan juga kita bisa melihat hasil dari mikrofon dari hasil rekaman video di Realme 8. Baik teman-teman, semoga bermanfaat informasinya dan terima kasih. Oke teman-teman, jadi ini adalah contoh perekaman menggunakan Realme 8, dan ini kita coba untuk tes mikrofon dari si Redmi 8. Teman-teman bisa menilai sendiri, dan juga mungkin hasil dari videonya ya. Walaupun tadi teman-teman udah lihat footage dari si Realme 8, ini sebagai tambahan kita ngedengerin hasil sound atau mikrofon yang dihasilkan ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Gimana untuk kualitasnya, teman-teman bisa menilai sendiri.